guys, selamat datang di channel Mr. 88 bersama gue Reza sebagai host kalian. Selamat datang di WrestlePedia episode ketiga. Untuk di video kali ini ya, gue akan membahas match yang baru saja dilaksanakan ya di tanggal 5 Mei kemarin, yaitu Blood and Guts dari AEW. Namun di video ini ya, gue tidak akan membahas mengenai kontroversi yang terjadi pasca pertandingan tersebut yang sekarang menjadi perbincangan hangat ya untuk kalangan para penggemar daripada dunia pro wrestling, yang dimana gue akan bahas di video kali ini yaitu bagaimana match daripada Blood and Guts ya dari AEW ini bisa dilaksanakan karena match ini memiliki kemiripan dengan match War Games yang kini dilaksanakan oleh NXT dari WWE. So, izinkan gua ya membahas match tersebut baik dari AEW Blood and Guts dan juga War Games yang kini dilaksanakan oleh NXT begitu. Dan dari manakah dan siapakah yang memiliki originalitas ya, baik itu AEW ataupun NXT. So, izinkan gua membahas video ini di video ini. Dan untuk memulai pembahasannya, gua akan menjelaskan mengenai sejarah bagaimana terbentuknya match War Games itu sendiri. Ya, untuk match War Games itu sendiri itu muncul pada era tahun 80-an. Yang terjadi di promotion daripada NWA WCW atau kepanjangannya adalah National Wrestling Alliance World Championship Wrestling milik daripada Jim Crockett Promotion, yang dimana match daripada War Games itu sendiri itu dibentuk atau dibikin oleh Dusty Rhodes The American Dream, yang dimana dia ini merupakan salah satu penggulat dari NWA WCW, tetapi selain dia juga penggulat, dia merupakan booker daripada promotion tersebut, dimana pada satu saat itu dia berpikir membuat satu match yang menjadi signature matchnya daripada The Four Horsemen, yang dimana The Four Horsemen itu sendiri itu merupakan stable terbesar dan juga merupakan wajah daripada promotion NWA WCW. Dan Dusty Rhodes pun terinspirasi ya dari catch yang berada di film Mad Max Beyond Thunderdome, sehingga terbentuklah match War Games itu sendiri begitu ya guys. Dan pada akhirnya pun ya ide daripada Dusty Rhodes pun terrealisasikan di tahun 1987, lebih tepatnya lagi di event NWA Great American Bash edisi 1987 yang dilaksanakan di Omni Arena Atlanta. Match War Games untuk pertama kalinya pun dilaksanakan, dan seperti yang gua bilang sebelumnya begitu ya, dimana War Games itu diperuntukkan sebagai signature matchnya daripada The Four Horsemen. Tentu The Four Horsemen ini sebagai salah satu tim yang mengikuti War Games itu sendiri. Nah, untuk War Games yang edisi perdana ini pun ya dilaksanakan di dalam dua ring sekaligus yang ditutupi dengan struktur steel cage, yang dimana ini diikuti tentunya The Four Horsemen dan juga melawan tim lainnya yang beranggotakan 4 orang. Sehingga bisa dibilang match tersebut pun bisa dibilang menjadi 4 lawan 4. Nah, untuk The Four Horsemen itu sendiri pada kala itu digawangi oleh Ric Flair, Arn Anderson, lalu ada Lex Luger dan juga Tully Blanchard yang dimanajeri oleh James G. Dillon. Dan untuk tim lawan itu adalah Nikita Koloff, lalu juga ada The Road Warrior yang pada kali itu digawangi oleh Road Warrior Hawk dan juga Road Warrior Animal, dan juga inisiator daripada War Games itu sendiri, Dusty Rhodes, yang dimana tim tersebut dimanajeri oleh Paul Ellering. Setelah itu pun ya match War Games ini menjadi salah satu match yang bisa dibilang rutin ya dilakukan oleh NWA WCW, yang dimana pada era NWA WCW begitu ya, War Games itu sendiri pun sudah digelar 16 kali
dengan 13 diantaranya diikuti oleh The Four Horsemen. Tapi fakta yang menarik begitu ya, The Four Horsemen itu tidak pernah sekalipun memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun pertandingan itu dicap sebagai signature match bagi mereka guys. Namun pada akhirnya di tahun 89 ya, WCW ini memutuskan berpisah dengan NWA. Untuk match War Games itu sendiri gitu ya, masih dipegang oleh WCW. Dan WCW pun masih melaksanakan ya sebanyak kurang lebih 15 kali ya dalam kurun waktu tahun 1989 hingga tahun 2000 begitu. Tetapi pada periode WCW begitu ya, match War Games itu sudah tidak lagi menjadi signature match bagi The Four Horsemen. Dan WCW pun memutuskan War Games ini menjadi match tahunan yang dikhususkan untuk event WCW Fall Brawl sejak tahun 93 hingga tahun 98 begitu. Yang dimana di era ini juga begitu ya, The Four Horsemen pun pada akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan dan menjadi satu-satunya kemenangan bagi The Four Horsemen ya dalam match War Games ini. Yang dimana kemenangan itu berhasil didapatkan oleh The Four Horsemen di event WCW Wrestle War edisi tahun 1991. Yang kala itu The Four Horsemen itu sendiri digawangi oleh Ric Flair, Barry Windham, lalu Sid Vicious dan juga Larry Zbyszko yang berhasil mengalahkan tim daripada Sting, Brian Pillman dan juga The Steiner Brothers, yaitu Rick Steiner dan juga Scott Steiner. Dan di bawah WCW pun gitu ya, War Games pun mengalami beberapa modifikasi. Yang pertama itu pada saat edisi Fall Brawl tahun 1998, di mana untuk pertama kalinya WCW melakukan modifikasi ya untuk War Games itu sendiri, yang pada secara tradisional begitu ya, War Games itu hanya diikuti oleh 2 tim yang beranggotakan 4 orang. Tetapi untuk pertama kalinya ya, match War Games ini diikuti oleh 3 tim yang dimana masing-masing tim itu beranggotakan 3 orang. Yang dimana untuk War Games edisi 98 itu sendiri gitu ya, bisa dibilang menjadi War Games pertama yang diikuti oleh 9 orang, dan untuk memperebutkan number 1 contender ya untuk gelar WCW World Heavyweight Championship, yang dimana untuk edisi 98 itu sendiri gitu ya, itu diikuti 3 tim ya seperti yang gue bilang sebelumnya. Yang tim pertama ini adalah tim WCW yang diwakili oleh Diamond Dallas Page, Roddy Piper dan juga The Warrior, atau lebih dikenalnya sebagai Ultimate Warrior di WWE. Lalu tim yang kedua itu ada Hollywood NWO, atau bisa dibilang itu merupakan stable terbesar milik WCW, The New World Order. Yang dimana untuk Hollywood NWO itu sendiri itu diwakili oleh tentunya ya ketuanya Hollywood Hogan, lalu juga ada Stevie Ray dan juga Bret Hart. Dan yang tim ketiga ini merupakan salah satu pecahan daripada NWO, yaitu NWO Wolfpack yang beranggotakan tentunya ketuanya yaitu Kevin Nash, lalu ada Sting dan juga Lex Luger. Yang dimana untuk War Games edisi 98 itu sendiri itu berhasil dimenangkan oleh tim WCW. Dan setelah itu, setelah sempat absen ya di tahun 99 gitu ya untuk pelaksanaan War Games itu ya, setelah event Fall Brawl itu di cancel, match daripada War Games itu kembali dilaksanakan di tahun 2000 ya, lebih tepatnya di bulan Mei tahun 2000 dengan nama baru yaitu War Games 2000. Namun lagi-lagi ya,
WCW ini melakukan modifikasi untuk match War Games, yang dimana modifikasinya itu sendiri itu ya dengan mempertemukan rules tradisionalnya daripada War Games yang dimodifikasi dengan match Slambore miliknya WCW, sehingga War Games 2000 ini pun yang dilaksanakan bukan menggunakan 2 ring yang ditutupi dengan struktur steel cage, melainkan adanya steel cage 3 tingkat, yang dimana di match itu ya dimulai begitu ya untuk memperebutkan gelar daripada WCW World Heavyweight Championship. Dan untuk match itu sendiri ya pelaksanaannya, dimana sang juara bertahan itu akan memulai pertandingan di steel cage yang paling atas, dan untuk syarat pemenangnya adalah di mana salah satu peserta dari match tersebut itu berhasil keluar dari arena pertandingan melalui steel cage yang paling bawah dengan membawa title yang diperebutkan. Dan di pertandingan tersebut itu ya mempertemukan 2 tim yang masing-masing tim itu beranggotakan 5 orang. Di mana tim yang pertama itu adalah tim daripada juara bertahan daripada WCW World Heavyweight Championship yang beranggotakan Kevin Nash, Jeff Jarrett, Scott Steiner, lalu juga ada The Harris Brother yang terdiri dari Don Harris dan juga Ron Harris. Dan tim penantang ini beranggotakan Booker T, Goldberg, Chronic yang terdiri dari Bryan Adams dan juga Brian Clark, dan juga Sting. Yang dimana pemenang daripada War Games 2000 ini adalah Kevin Nash, sang juara bertahan. Dan War Games 2000 ini pun menjadi War Games terakhir yang dilaksanakan oleh WCW, dikarenakan WCW itu sendiri pada tahun 2001 dibeli oleh WWE, dan setelahnya pun ya WCW pun dibubarkan dan hak-haknya pun diambil oleh WWE ya untuk trademark yang dimiliki oleh WCW, sehingga War Games pun absen ya untuk digelar karena bubarnya WCW. Tetapi banyak promotion indie ya yang mencoba mengadaptasi daripada War Games itu sendiri begitu ya dengan variasi mereka sendiri begitu ya, seperti contohnya ada Combat Zone Wrestling, lalu juga Extreme Championship Wrestling atau kalian kenal ECW. Lalu ada juga Ring of Honor, mereka juga memiliki versi tersendirinya. Lalu TNA juga mereka memiliki versi sendirinya. Dan yang paling terakhir adalah Major League Wrestling atau bisa dibilang MLW. Dan pada akhirnya pun ya di tahun 2017 WWE memutuskan menggunakan kembali ya nama War Games itu sendiri dengan tajuk NXT Takeover War Games. Dan untuk pertama kalinya ya sejak 17 tahun absen, match War Games pun kembali digelar begitu ya. Dimana untuk NXT War Games ini sendiri untuk edisi 2017 itu digelar dengan format 9-man tag team match ya, yang sama persis seperti format War Games edisi 98, yaitu 3 tim yang beranggotakan 3 orang ya untuk masing-masing tim ini berpartisipasi di match War Games itu sendiri begitu guys. Yang dimana untuk partisipannya ya untuk edisi perdana NXT Takeover War Games itu, tim pertama ini adalah tim daripada The Author of Pains, yaitu Akam dan juga Rezar bersama Roderick Strong menghadapi Sanity yang diwakili oleh Eric Young, Killian Dane dan juga Alexander Wolf. Dan juga tim ketiga adalah The Undisputed Era yang beranggotakan Adam Cole, Bobby Fish, dan juga Kyle O'Reilly. Dan pertandingan perdana War Games di bawah WWE ini berhasil dimenangkan oleh The Undisputed Era.
Dan sejak itu pun ya, sejak tahun 2017, pertandingan War Games yang berada di dalam NXT Takeover War Games ini menjadi salah satu event tahunan dari NXT guys. Dan hingga sekarang pelaksanaannya itu terakhir telah dilakukan sebanyak 4 kali ya, dengan edisi paling terakhir itu di tahun 2020. Namun sejak di edisi kedua atau lebih tepatnya di edisi 2018, format War Games ini lebih sering dilakukan dengan format tradisionalnya, yaitu dengan 4 lawan 4 guys. Yang dimana untuk edisi 2019 begitu ya, WWE untuk pertama kalinya pun ya melakukan War Games yang diikuti oleh para penggulat wanita, atau bisa dibilang sebagai War Games untuk divisi wanita. Yang dimana untuk edisi perdana War Games untuk divisi wanita ini pun ya dilakukan dengan format 4 lawan 4, yaitu tim Ripley menghadapi tim Baszler. Di mana tim Ripley itu sendiri pun ya beranggotakan Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox, dan juga Dakota Kai. Sedangkan tim Baszler ini beranggotakan Shayna Baszler yang pada kali itu merupakan NXT Women Champion. Lalu juga ada Io Shirai, Bianca Belair, dan juga Kylie Ray yang merupakan NXT UK Women Champion. Yang dimana di pertandingan tersebut gitu ya, tim Ripley berhasil keluar sebagai pemenang daripada match War Games pertama yang diikuti oleh para penggulat wanita. Dan sejak tahun 19 pun ya, match War Games itu dilaksanakan sebanyak 2 match ya setiap tahunnya. 1 match untuk divisi pria dan juga 1 match untuk divisi wanita guys. Dan ada beberapa fakta yang menarik ya selama pelaksanaan event War Games ya di bawah NXT, karena secara tersirat begitu ya, match War Games ini pun menjadi signature match sebagai The Undisputed Era. Mengapa tidak? Karena sejak edisi perdana hingga edisi paling akhir yaitu di tahun 2020 kemarin tidak pernah selalu diikuti oleh The Undisputed Era. Dan The Undisputed Era bisa dibilang nasibnya lebih baik dibandingkan The Four Horsemen, karena mereka berhasil memenangkan 2 War Games dari 4 War Games secara total yang mereka ikuti, yaitu di edisi 2018 yaitu edisi perdana dan juga edisi paling akhir yaitu di tahun 2020. Namun apabila si NXT Takeover War Games ini kembali digelar ya di tahun ini yaitu di tahun 2021, ini akan menjadi event War Games pertama yang tidak diikuti oleh The Undisputed Era. Karena di bulan atau lebih tepatnya di awal tahun kemarin ya, pasca NXT Takeover Vengeance, The Undisputed Era pun bubar karena pengkhianatan daripada Adam Cole terhadap rekannya Kyle O'Reilly. So itulah ya sejarah singkatnya bagaimana dibentuknya War Games itu sendiri ya, sebagai salah satu signature match untuk The Four Horsemen ya di promotion NWA WCW yang pada saat itu dimiliki oleh Jim Crockett Promotion begitu ya, hingga pada akhirnya sekarang digelar oleh WWE yang memang sekarang merupakan pemilik trademark untuk War Games itu sendiri. Dan tidak cukup ya kalau misalnya kita tidak bahas ya dari sisi AEW, mengapa mereka bisa menggelar match yang mirip seperti War Games miliknya WWE. So, gue akan menceritakan dari sisi AEW, yang dimana untuk gue akan bahas dulu dari namanya ya. Mengapa match mereka tidak dinamakan juga War Games ya seperti WWE, tetapi mereka memilih Blood and Guts. Ini ada cerita menarik ya di balik nama Blood and Guts begitu ya. Karena nama itu diambil dari kutipan pernyataan dari Vince McMahon ya, yang pada kala itu dia melakukan pernyataan setelah melakukan kerjasama dengan stasiun televisi Fox ya untuk penayangan SmackDown begitu, yang dimana kutipannya itu pernyataannya itu berbunyi seperti ini guys. We are going to be a bit edgier but still remain in the PG environment. We just haven't come anywhere close actually to going into another level, so that will be something we'll do in terms of direction of content.
more controversy, better storyline, and etc. But at the same time, we are not going to back to the Attitude Era, and we are not going to do blood and guts and things of that nature such being done on perhaps a new potential competitor. We are just not going to go back to that gory crap that we graduated from. And again, a more sophisticated product against attracting much better writers and attracting better management and things of that nature. So again, as I said, I feel really good about it. Ya, dari pernyataan Vince McMahon tersebut begitu ya. Pihak AEW pun menangkap bahwa istilah blood and guts yang disebut oleh McMahon ini dipercayakan untuk mereferensikan daripada promotion pesaingnya, yaitu si AEW itu sendiri begitu. Sehingga untuk menanggapi hal tersebut pun begitu ya, AEW pun mematenkan nama Blood and Guts itu menjadi salah satu trademark mereka di bulan November tahun 2019. Dan di tahun 2020 ya, lebih tepatnya di tanggal 29 Februari 2020 di event AEW Revolution, Blood and Guts pun diumumkan sebagai match mereka dengan format War Games. Yang pada kali itu ya, di event Revolution diumumkan bahwa Blood and Guts itu akan dilaksanakan untuk pertama kalinya di tanggal 25 Maret 2020 di Prudential Center, New York, New Jersey, yang dimana pertandingan perdana Blood and Guts daripada AEW ini akan mempertemukan dua stable terbesar AEW pada kala itu, yaitu The Inner Circle yang beranggotakan Chris Jericho, Jack Hager, Santana dan juga Ortiz dan Sammy Guevara menghadapi The Elite yang kala itu berisikan Kenny Omega, Cody, Adam Page, Matt Jackson dan juga Matt Hardy. Yang pada awalnya harusnya kan Nick Jackson ya sebagai bagian daripada Young Bucks, tetapi dia harus digantikan oleh Matt Hardy karena masalah cedera. Namun match daripada Blood and Guts untuk pertama kalinya itu pun harus ditunda dan juga dibatalkan karena situasi pandemi dan juga karantina nasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya pada kala waktu periode tersebut begitu guys. Hingga pada akhirnya ya di episode AEW Dynamite edisi 7 April 2021 kemarin kembalilah naik ke permukaan match daripada Blood and Guts itu sendiri, yang dimana The Inner Circle lah yang mengumumkan pelaksanaan daripada match Blood and Guts itu sendiri sebagai bagian daripada storyline The Inner Circle melawan MJF, yang dimana match daripada AEW Blood and Guts untuk perdananya yaitu mempertemukan The Inner Circle menghadapi stable bentukan baru MJF bersama Tully Blanchard, yaitu The Pinnacle yang beranggotakan MJF, lalu juga ada Shawn Spears, FTR terdiri daripada Dex Harwood dan juga Cass Wheeler dan juga Wardlow yang dimanajeri oleh Tully Blanchard. Dan match itu sendiri pun ya akhirnya dilaksanakan di tanggal 5 Mei kemarin begitu, di mana dari pertandingan tersebut The Pinnacle lah berhasil keluar sebagai pemenang atau bisa juga sebagai pemenang daripada match Blood and Guts perdana dari AEW begitu ya, setelah Sammy Guevara itu menyatakan menyerah kepada MJF atas nama Chris Jericho. Dan itulah sejarah singkat daripada match Blood and Guts dari AEW. Dan sekarang gue akan membahas perbedaan daripada NXT War Games dan juga AEW Blood and Guts. Tetapi agar kita lebih mudah memahami ya perbedaan-perbedaan dari War Games dan juga Blood and Guts begitu, gue akan memberitahu atau menjelaskan rules dan juga format original daripada War Games itu sendiri yang dibentuk oleh Dusty Rhodes.
pada kala eranya NWA WCW gitu guys. Yang dimana untuk format tradisional War Games itu sendiri ya, pada era NWA itu dilaksanakan dalam arena yang terdiri daripada 2 ring yang ditutupi oleh steel cage yang mempertemukan 2 tim, yang dimana biasanya tim itu beranggotakan 4 hingga 5 orang untuk masing-masing tim. Yang dimana match itu dimulai dengan masing-masing tim itu mengirimkan satu perwakilannya gitu ya. Dan setelah match itu dimulai gitu ya, dengan jeda waktu sebanyak 5 menit gitu ya, maka salah satu timnya itu bisa mengirimkan satu anggota lagi. Dan hal itu pun ya berlaku secara bergantian setiap 5 menit. Dan untuk menentukan tim mana yang berhak lebih dulu mengirimkan anggotanya gitu, biasanya ditentukan via coin toss begitu ya, atau lempar koin gitu. Yang tapi lebih cenderung gitu yang akan memenangkan coin toss itu adalah tim yang berperan sebagai heel, guna untuk meningkatkan tensi dari jalannya pertandingan tersebut. Dan untuk syarat memenangkan pertandingan tersebut begitu ya, yaitu salah satu tim atau salah satu anggota tim lawan itu harus menyerah, baik itu via submission atau dia mengatakan give up begitu guys. Dan di match War Games itu sendiri pun tidak ada disqualification, tidak ada count outs begitu ya. Dan tidak ada juga pinfall, sehingga mereka tidak bisa dipin 1, 2, 3 kalah gitu guys. Dan untuk hal tersebut begitu ya, syarat kemenangan itu sendiri begitu ya, the submission dan juga the give up itu tidak akan berlaku sampai seluruh anggota itu berada di dalam arena pertandingan. Jadi secara singkatnya gini ya, seperti contohnya di match Blood and Guts kemarin begitu ya, dimana kan match itu dimulai dengan Dex Harwood lalu juga ada Sammy Guevara sebagai petarung nomor 1 dan juga 2 ya, dari nomor pertama dari masing-masing tim gitu. Lalu jeda 5 menit ada Shawn Spears yang sebagai petarung kedua dari Pinnacle, lalu diikuti dengan ada Ortiz sebagai kedua begitu ya. Lalu jeda juga secara bergantian juga ada yang ketiga dari Cash Wheeler, lalu dari Inner Circle itu ada Santana, keempat itu untuk dari Pinnacle itu ada Wardlow, lalu Inner Circle yang keempat itu ada Jack Hager gitu. Dan ada MJF sebagai petarung kelima dari The Pinnacle, dan juga Chris Jericho yang menjadi petarung terakhir yang memasuki arena pertandingan dari Inner Circle begitu guys. Dan sempat ya selama berjalannya pertandingan begitu ya, mereka itu mencoba mendelivery atau menjelaskan pertandingan itu via jalannya pertandingan, dimana kita melihat pada awal pertandingan sempat si Dex Harwood itu mencoba mempin si Sammy Guevara tetapi tidak ditanggap begitu ya. Lalu juga ada sempat salah satu anggota The Pinnacle itu melakukan tap out begitu ya, yang sebenarnya itu merupakan salah satu syarat syah untuk memenangkan pertandingan tersebut, tetapi itu juga tidak ditanggap oleh pihak official karena seluruh anggota tim belum memasuki arena pertandingan begitu guys. Dan itulah yang terjadi dengan rules original daripada versinya NWA. Dan penggunaan seperti weapon seperti kursi, candlestick, dan juga yang lainnya seperti table pun begitu sangat diperbolehkan, dan itu emang umum digunakan untuk meningkatkan tensi daripada pertandingan dan membuat pertandingan itu lebih menarik guys. Dan untuk itulah rules original daripada War Games begitu. Dan gue akan memberikan perbedaan ya untuk versi WWE atau NXT War Games begitu, yang dimana untuk dari versinya WWE begitu ya, sudah ada perbedaan dari sisi struktur steel cage, yang dimana kalau di versi originalnya begitu ya, steel cage ini memiliki atap, sedangkan untuk di versi WWE struktur steel cage itu hanya berada di
sisi atau di dinding gitu. Mereka tidak menggunakan atap. Sehingga kalau misalnya kalian sering menonton WWE ya gitu ya, struktur steel cage ini mirip dengan steel cage match-nya miliknya WWE. Lalu untuk syarat kemenangannya gitu, yang dimana untuk versi originalnya itu mereka harus, tim lawan itu harus menyerah ya untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, baik itu via submission atau mengatakan give up begitu. Dimana untuk di versi WWE syarat kemenangannya itu bisa via pinfall ataupun submission. Dan untuk the rest of the rules begitu ya, baik itu count out gitu atau disqualification itu sama, tidak ada gitu ya untuk di versi WWE. Lalu untuk intervalnya juga sama ya, 5 menit ya untuk memasukkan anggota tim berikutnya gitu. Dan itulah perbedaan daripada versi tradisional dan juga WWE. Dan sedangkan untuk AEW mereka melaksanakannya itu menggunakan rules tradisional, bentukannya Dusty Rhodes, sehingga yang membedakannya itu hanya namanya saja Blood and Guts, karena secara trademark sih atau misalnya bisa dibilang kalau bahasa Indonesia itu adalah hak kekayaan intelektual untuk nama War Games itu sendiri memang dimiliki oleh WWE. Seperti yang gue bilang sebelumnya, karena WCW yang dibeli oleh WWE, sehingga secara otomatis trademark yang dimiliki oleh WCW kini dimiliki oleh WWE. Nah, itulah perbedaannya, sehingga jadi kalau misalnya AEW sebenarnya melakukan the original War Games, hanya namanya aja yang dibedain begitu ya. Kalau WWE itu mereka menggunakan nama War Games, yaitu nama originalnya, tetapi dengan format dan juga struktur arena pertandingan yang sedikit dirubah gitu guys. Sehingga kalau misalnya untuk klaim ya siapa yang asli ataupun siapa yang palsu, siapa yang mengcopycat ataupun siapa yang itu, sebenarnya bukan, mereka itu tidak bisa dibilang the original ya, baik WWE dan juga AEW, karena untuk yang original itu sendiri yaitu adalah match War Games yang dilaksanakan di NWA WCW begitu, yang memang dibentuk oleh Dusty Rhodes gitu. Dan seperti yang gue bilang ya, memang WWE berhak menggunakan War Games gitu ya, karena trademarknya dimiliki oleh WWE. Tetapi AEW pun memiliki klaim yang cukup kuat gitu ya, karena gitu sang eksekutif vice president dan juga salah satu in-ring talentnya yang bernama Cody Rhodes adalah anak daripada Dusty Rhodes, sehingga Cody gitu ya selaku salah satu petinggi AEW pun memiliki hak waris atau hak legacy untuk melakukan War Games itu sendiri begitu. Sehingga dia pun melaksanakannya ya di AEW walaupun dengan nama yang lain yaitu Blood and Guts. Dan tidak hanya di Blood and Guts itu sendiri ya, apa yang dilakukan Cody Rhodes ya untuk menggunakan hak warisnya ya dari Dusty Rhodes di AEW, di mana Cody Rhodes pun ya menamakan salah satu pay-per-view daripada AEW yaitu Bash at the Beach gitu ya, atas alasan yang sama yaitu hak waris daripada si Dusty Rhodes. So jadi menurut gua ini tidak ada siapa yang mengcopy siapa atau siapa yang lebih asli begitu ya, karena kalau misalnya dari sisi nama ya tentunya WWE lah nama yang asli gitu. Dan kalau misalnya dari match begitu ya, mana yang original? Tentu AEW yang bisa dibilang yang lebih original karena mereka mengikuti format dan juga rules stoknya atau rules aslinya daripada War Games yang pada saat itu memang diinisiasi di era NWA gitu guys. So jadi bagi kita begitu ya, penggemar dunia pro wrestling ini harusnya kita lebih senang gitu ya, karena kita disuguhkan berbagai variasi daripada War Games itu sendiri. Jadi ini kembali lagi ke kita, di mana kita lebih menikmatinya begitu. Apakah versi yang WWE atau versi AEW begitu. Dan itu kembali lagi ke kalian guys gitu. So
sekian begitu mungkin ya untuk pembahasan daripada Wrestlepedia episode ketiga. Dan apabila kalian menyukai video kali ini silahkan klik tombol like gitu ya. Dan apabila kalian ingin gitu ya terus update ya mengenai dunia pro wrestling gitu ya, baik dari sisi berita atau mengenai pengetahuan umum ya seperti di video kali ini ya. Ini untuk di video Wrestlepedia gue khususkan untuk memberikan pengetahuan umum begitu ya seputar dunia pro wrestling begitu guys. Dan silahkan subscribe ya gitu ya biar nggak ketinggalan untuk video-video dari Mr. V lain begitu. Dan tentunya gue pengen tahu kalian lebih enjoy menonton War Games dari WWE atau kalian lebih enjoy menonton Blood and Guts kemarin dari AEW. Silahkan isi di kolom komentar ya guys ya. So gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.